Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa tema kita minggu ini memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan ini harapan doa kita setiap tahun, supaya rahmat Tuhan itu terlebih dahulu ada di tengah-tengah keluarga kita, dan dari keluarga kita ceritakan kepada orang lain. Di satu stasiun kereta api, seorang bapak dengan seorang putrinya yang masih berumur 4 tahun sedang menunggu di stasiun kereta api. Sambil menunggu, mereka duduk di satu tempat penantian datangnya kereta api. Tapi begitu kereta api datang tidak beberapa lama, bapak ini langsung naik di kereta api, dan karena stasiun itu adalah stasiun kecil dan langsung berangkat, tiba-tiba bapak ini sadar bahwa dia punya putri dan tertinggal di stasiun kereta api. Bapak itu serba salah karena dia tidak bisa tiba-tiba berhenti, dia harus menunggu di stasiun berikutnya. Dan dia menyesali dirinya, dia merasa bersalah, menyalahkan dirinya atas kelupaan yang dia alami pada saat itu. Begitu sampai di stasiun, dia langsung turun dan kembali lagi ke stasiun semula. Tapi begitu dia melihat di tempat duduk mereka, ia tidak melihat lagi putrinya. Dia mempersalahkan dirinya, ia menangis, ia begitu sedih, ia mencari ke sana, mencari ke sini, dan tidak menemukan putrinya. Dia ada kesempatan, bapak itu selalu datang ke tempat itu. Tiap tanggal merah hari libur, bahkan ia mengambil cuti hanya untuk melihat apakah putrinya masih di tempat itu. Bagaimana dengan putrinya? Ia tinggalkan putrinya pada saat usia 4 tahun, dan 20 tahun kemudian kata putrinya, dia telah menikah dengan seorang pria yang kaya dan menjadi orang yang sukses. Tapi di dalam benak putrinya, peristiwa 20 tahun yang lalu dia masih ingat, masih tertanam di dalam benaknya. Begitu teganya ayahku, papaku yang seharusnya melindungi aku, tapi begitu tega dia meninggalkan aku seorang diri. Yang seharusnya dia mengasihi aku, membesarkan aku, tapi begitu teganya dia mencampakkan aku seorang diri di stasiun. Dia sekarang sudah menjadi orang sukses, tapi ada kepikiran dalam dirinya bahwa dia harus pergi ke tempat itu untuk mengenang rasa pahit yang dia alami selama hidupnya. Dan dia pergi ke tempat itu, dan dari jarak 20 meter ia melihat seorang tua yang sudah bebana duduk di mana dia duduk dulu, ditinggalkan ayahnya, dan dia yakin bahwa itu pasti ayahnya. Ceritanya sampai sebelum lah, ya. Tutuskan nggak ya? Masih tahu nggak ya? Tapi pesan itu ini mengatakan begini: jangan pernah berhenti untuk berharap.
Jangan pernah berhenti untuk berharap. Apapun pergumulanmu, apapun harapanmu, apapun kerinduanmu, jangan pernah berhenti berharap. Karena harapan kita pasti tidak sia-sia dan akan menjadi kenyataan apabila kita harapkan itu kepada Tuhan. Harapan beda dengan hayalan. Dari hurufnya aja harapan dan hayalan kan beda. Sekarang kamu sekarang lagi berharap atau berhayal? Malam minggu kamu lagi belajar berharap atau berhayal? Coba. Ketika kamu nonton film Korea, kamu di situ lebih banyak berhayal atau berharap? Berhayal. Hayalan dan harapan beda kawan. Beda. Harap berarti dia berharap. Kata dasarnya kan harap, memohon, menginginkan supaya yang diharapkan itu menjadi kenyataan. Itu harapan. Sementara hayalan itu gambaran dan lukisan yang gak pasti. Ya kan? Kamu makan di dapur, tapi kamu berhayal seolah-olah itu ada di restoran. Kan bisa seperti itu. Kamu makan di dapur, tapi kamu berhayal seolah-olah kamu makan di restoran. Karena apa? Karena bumbu yang kau makan itu bumbu black chicken. Baunya black chicken dia, sambalnya black chicken. Anda berhayal seolah-olah itu KFC kan? Itu hayalan. Mula-mula orang yang memiliki kembali berhayal mau hilang di jendela begini main. Berhayal dengan manusia, bukan berharap. Jadi hayalan dan harapan itu beda. Nah, harapan inilah dasar bagi umat Tuhan untuk selalu bersuka cita, walaupun mereka telah keluar dari pembuangan dalam konteks Yesaya 61 ini. Ternyata mereka kecewa karena apa? Karena mungkin harapan mereka ketika mereka pulang di Yerusalem, ternyata semua hanya reruntuhan. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi masa depan. Orang kaya yang diharapkan bisa membantu orang yang miskin, ternyata mereka juga mengurus diri mereka masing-masing. Dan dalam konteks seperti inilah Yesaya memberitakan tahun rahmat Tuhan, memberitakan sukacita dan harapan bagi bangsa yang hampir putus harap. Disemangati bahwa pengharapan bangsa itu kepada Tuhan akan menjadi kenyataan. Hanya manusia yang berharap. Kalau hewan berharap enggak? Hewan tidak punya harapan. Karena itu hewan tidak pernah bunuh diri. Karena dia tidak pernah putus asa. Kan ada kerbau dia stres dia karena putus cinta. Lantas sebatas minum baik enggak ada. Enggak ada. Karena manusia itu punya asa, punya harapan, dia bisa putus asa. Dan karena putus asa, dia bisa bunuh diri. Nah, jangan sampai bunuh diri, dikasihlah semangat, dikasih motivasi, begitu. Nah, kita PKA atau begini, mau kita akan jadi pada depresi, nah stres. Di situ kita mengalami semangat, justru mematikan semangat. Alai kita lihat semangat ke lebih baik. Menurut itu ujian masuk perguruan tinggi negeri, kali semangat. Justru otomatis
Jangan seperti itu. Harus kita kasih semangat kepada anak-anak kita supaya semakin terpacu lagi. Karena apa? Karena begini. Ketika Anda punya masa depan, punya cita-cita. Cita-citamu apa? Ini baju merah. Dulu apa itu? Terus lagi yang di belakangnya bodoh apa? Lagi juga. Cita-citamu apa? Ya cita-citamu jadi perawat, manajer. Kamu baju merah? Gugus kopi. Oke lah, oke. Gak apa-apa. Artinya begini. Siapa di antara kita bapak-bapak bahwa cita-citanya SMA itu menjadi kenyataan setelah sekarang. Jangan menjadi kenyataan. Atau siapa dulu pacarmu itu kalau ibu punya pacar harapannya itu menjadi suami. Nah, siapa dulu pacarnya pertama dulu itu menjadi suaminya sekarang? Ada? Ada nggak? Atau bapak-bapak pacarmu dulu itu apakah istrimu sekarang? Enggak. Artinya yang mau saya katakan adalah Anda punya harapan, tapi jangan lupa Tuhan juga punya harapan untukmu. Tuhan juga punya harapan untuk anakmu. Dia punya harapan untuk anakmu, tapi Tuhan juga punya harapan untuk anakmu. Kenapa? Tuhan juga punya harapan untuk kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita ketimbang kita mengetahui diri kita. Nah, ketika Anda berdoa, Tuhan, aku punya harapan dan cita-cita. Kan kita doakan dengan cara kita. Kita doakan harapan kita sama Tuhan. Doamu itu kan supaya harapanmu menjadi kenyataan. Betul nggak? Tapi ternyata yang lain dikasih Tuhan. Suami ibu itu kan yang lain, bukan pacaran dulu. Pacaran dulu, aku tahu ada 5, tapi kenapa lah yang lain justru selalu jadi sama tinggal. Karena Tuhan tahu yang terbaik untukmu. Artinya doamu itu seharusnya melibatkan keputusan untuk melibatkan Tuhan dalam rencananya, bukan dalam rencana itu seharusnya, ya kan? Melibatkan Tuhan dalam rencananya. Maka ketika kita berdoa, jadilah kehendakmu, begitu, bukan jadi kehendakku, jadilah kehendakmu Tuhan. Kan begitu. Kadang kita minta A, yang dikasih B. Ya kan? Kita minta A, yang dikasih B. Karena B lebih baik untuk kita. Kan Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Maka dikasih B, bukan A. Nah, begitu juga bangsa Israel. Ketika mereka pulang dari pembuangan, harapan mereka itu semua sudah tertata rapi. Ternyata kan beda. Nah, disitulah mereka ditempa, direstorasi untuk menjadi bangsa yang kuat, supaya tetap semangat, jangan putus asa. Dan itulah kabar baik, berita kebebasan tahun rahmat Tuhan. Inilah sebenarnya dalam perjanjian lama, Injil itu sudah dimulai. Kabar baik bukan berarti Bapak nanti pulang ke rumah
Bu, Ma, Mati, ada kabar baik. Bapak naik golongan. Ma, ada kabar baik. Bapak naik pangkat. Memang itu kabar baik, tapi belum Injil. Itu kabar baik untukmu dan keluargamu. Injil itu kabar baik untuk semua. Berita pembebasan. Dan itulah yang dikutip Tuhan Yesus di Lukas 4. Yesaya 61 ini itu tertulis juga di Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Dan kehadiran Yesus menggenapi nubuatan Yesaya 61 ini karena Tuhan datang untuk memberitakan keselamatan dan pembebasan. Bagi siapa? Bagi orang yang tertawan. Tertawan oleh apa? Tertawan oleh dosa. Tertawan oleh apa? Tertawan oleh roh camat. Sekarang banyak yang tertawan. Dan Tuhan datang untuk melepaskan kita dari tawanan kurungan itu. Nah, kedua, berita kabar baik itu juga harus sampai di tengah-tengah jemaat ini. Namasak Abuli dulu, ya kan? Yang remuk hatinya, kita harus sampaikan semangat dan kabar baik juga kepada mereka. Dan itulah tugas kita kan. Jadi membaru nama saya dulu kan, tak kunjungi nama saya kita. Padahal sekarang orang melakukan apa yang mereka lakukan yang baik kepada orang yang sakit, sebentar-sebentar diposting. Manikir lagi, sebentar-sebentar di video pun. Mereka manikir nama di alai betul semua. Muhammad Besti di Facebook. Halo Besti, aku minta tolonglah doakanlah anakku ya Besti. Foto di nama saya bisa saja. Foto di nama saya 10 bisa di rumah saya. Kira-kira mana? Anak-anak. Jadi kita ya gimana Pak? Tapi orang tak boleh nama sakit. Alai gaya. Ini nggak mampu. Badai dengan mereka. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu karena Tuhan, Tuhan adalah alasan. Ibu yang sakit, lihat orang yang menderita, karena Tuhan adalah alasan. Seharusnya itu jawab. Jadi orang yang ada kebiayaan tak? Ada kebiayaan tak? Ada suami? Ada. Berapa tahun belum nikah? 15. Jadi supaya jangan stres korban ini kan kadang menurun jadi nanti dia ya. Berapa tahun belum nikah? Ini hidangnya masih ada suaminya. Kamu tuh hidang buat berikan. Nyodok, dalam suami dari ibu, aku dan dari ibu. Gak ada lagi. Masih ada. Ima tuh enam 3 tahun tuh kamu enam Rabdo Amata 30 tahun. 33. Gak usah. Pagi buka ibu, siang buka ibu, malam ini buka ibu, gak usah. Gak usah. Kenapa mereka usah? Karena Tuhan. Karena Tuhan adalah sotung diri kuina bertahan suami itu alam cinta. Ayo tinggal ribut. Karena itu alam Tuhan. Karena Tuhan.
Iya. Jadi mulai sedenio pasó babagan itu malam akan bertahan suami. Ayo waktu bisa seperti babagan ini. Pasó babagan itu malam. Ini rumah kasir doh yang beriba kasir. Mereka minum cuci. Balik oh sini terus dipakai hotel. Sudah bilang. Ini mulai dari babaga berdiri itu suami. Ya kan perlu juga kita suami ini terhibur karena istri. Kenapa kami selalu bisa bertahan kalau pergi Jepang? Walaupun pinjam duit kami senyumnya. Kenapa senyum? Karena begitu sampai tiba, pegawai bank akan berkata karyawan itu, selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Orang jodoh anggur lapuk kemudian lapuk musim suasana di bawah. Kalau soal lima amina di sejumlah amin torido kamu selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Gimana Bapak? Iya juga. Dia kan mau lalu kami keluar untuk kona dokter yang berkopi ulang hujan nama rohani kelebas tadi pak yang nama tujuh bayi lalu dulu kata yang nabi kau binatang bawa nama katusi bawa pemea makanan yang mulai dikarahi kau binatang tapi di semula kan mereka di semula hujan orang nyambur sama yang kami kalau yang tahu, dari hal tak hanya tidak mana kita bisa bertahan. Jadi memang kami bertahan karena Tuhan. Tahu isu kelelahan memang mulia dan firman. Yang boleh, kalau tak ngalu niat musim dalam mengulikan, asal mengatakan. Ini kita si malam mengangkat hai dan doa dulu. Apa ini? Isi rumah dulu mati sekian kita dari dua. Mau mati apa? Menguli dulu demi musim. Karena dulu saya suka ini. Kalau bisa nanti siapa dulu meninggal, aku. Kalau aku nanti dulu meninggal, Pak kalian dia. Di rohana saya butuh hoya, di rohana ada yang dia tahu. Baru dulu hoya, memang bisa kebetulan memulai musim. Apa yang bertahan? Seorang akaku Maria bertahan mau besi, kur arus anak. Bertahan kondisi, bukan pindah-pindah karena semua karena Tuhan bertahan. Kenapa sekali kau pindah musim orang pada Tuhan karena Tuhan kita bertahan di sini. Kalau Tuhan kalau memang nanti di rumah kalau memang diri jenguk pindah dalam kuning terus kemudian alamnya sendiri mana diri jenguk lagi pindah dalam sengkurun Tuhan dia mau. Di sini mau terus, di sini terus. Karena siapa? Karena semua, karena Tuhan. Ya, karena Tuhan. Nah, ketika kita memberikan hiburan pengharapan kepada mereka yang sakit, tapi kan tidak ada yang lebih. Sudah kita doakan orang yang sakit, ada di rumah kita. Takut dulu kata, mati kata. Ini ada orang yang di rumah kita lagi. Enggak baru kita pergi ke tempat mati dah, tidak mungkin apa. Kita harus berikan pengharapan, ya kan? Karena kita tidak tahu bahwa rencana Tuhan itu kan hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Begitu juga ketika diberitakan bahwa tahun pembebasan akan datang, itu adalah kamu sukacita.
Lalu sukacita. Sukacita itu belum datang, bayangkan. Tapi kita disuruh bersukacita. Kan bisa seperti itu. Kenapa Paulus dalam penjara memberitakan surat sukacita? Padahal dia dalam penjara. Karena sukacita dan kesenangan itu beda. Kesenangan bisa diberikan oleh dunia, tapi sukacita hanya Tuhan. Sukacita itu sikap kita menghadapi sesuatu penuh dengan derita, asakan, semangat atau sukacita. Sukacita itu datangnya dari Tuhan. Dalam keadaan apapun situasimu sekarang, tetap bersukacita itu. Mana binotobe yang ala tidak tangan selatan. Oh, salah satu. Walaupun dengan siang salah satu ini, ada dari video. Apalagi saya tanda dua jam di YouTube. Kalau begitu kita tak kebetulan saya dia masalah lain. Itu dua dari masalahnya ini besar. Ayat dikatakan kami tidak untuk masalahnya ini. Mengubah mungkin kami yang cerita tentang. Kalau hari itu yang macam manusia kan harus seperti itu. Karena kan lama-lama kan kita setiap yang masuk dia bisa juara. Jadi itu aku di sini lagi. Mana? Oh, mana di masuk? Mana? Oh, ini. Kemudian itu awal saja. Mami, oh, mami. Oh. Atau video yang tidak kita proses habis ikut semua itu kita akan lama itu dia dah sudi was ada bulan musikal kita lalu dan dia dah sudi ikut lagu tu betul apa tu minat nama anu mau suatu si 3 juta ini itu mana hanya mati semua itu anak tapi hanya di dalam dunia kan dunia kami juga sidang itu tersebut mulai mengeluarkan tuntutan surat berusaha surat berusaha listrik surat kan asal foto kami asal menjauh kami orang betul memikirkan kalau uang mati pun apalagi kalau orang ekonomi mulai ayah pun dah apa kami berkarya. Jadi kalau di sini, nah kalau atas mana di mana kami mesti hidup tunggu ikut laku paham, ya kan? Jadi bapak-bapak ini perlu juga diajari betul, karena banyak orang mengidentikan bahwa orang bapak itu keras. Enggak, kami juga lembut tidak. Apalagi kalau kami sakit, kami tambah lembut. Mari ini. Kau pakai itu tidak ada. Apalagi kalau saya kami pulang-pulang Tuhan. Isi hati kami agak sebab kau. Kalau di luar saya kami lakukan apa kami. Jadi tahun kelepasan itu juga bisa kita berlakukan di gereja. Melawan di gereja. Hatta semangatlah sendiri kapan dapat gereja. Jadi melawan di gereja, tapi bukan dosa. Kita pernah di gereja ini, kita gereja semua ini. Karena ada seperti itu, orang tiap tahun, orang kumpulkan. Bertingkat terus. Luas jemaat yang berminggu. Jadi, kami tahu saudara Yehova di gereja ini. Jadi waktu saya di gereja ini. Jadi gereja itu harus bisa menjadi obat bagi orang yang sakit. Sakit ini kan bukan hanya sakit badan, bisa saja sakit batin, sakit jiwa.
masih pulang di gereja ini, masih berpuasa dan di rumah, jangan curhat dan di gereja ini. Ya itu dipanggil Tuhan. Asal jadi tahun para simuhal, tahun di akan dia, ikut tampil kuye, jadi siapa malu, aksa. Saya dari itu tahu, mungkin saya bakal tanya saya dunia itu, ya kan? Tahu ni apa? Masih saya bisa jadi itu kan? Pas. Ini sih orang ada bulan di studio dong. Kalau saya tak paham, mulai tinggal foto, bukan mereka juga yang berbulan dong. Iya. Kalau bisa tak paham, saya bukan studio yang datang dengan bulan. Kasih aja. Masalah. Situ di Papua, lawan itu tamu para siuhau, asal para siuhau mani niat tiga kita. Amin. Kita berdoa. Ayo syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang telah kami dengar oleh firman-Mu. Engkau semangat kami Tuhan, Engkau kuatkan kami Tuhan, bahwa tentu begitu banyak pergumulan, persoalan masalah yang kami hadapi di dalam hidup kami ini yang tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan. Tapi kami yakin dan percaya pada Tuhan bahwa harapan kami ada di dalam Tuhan. Harapan kami akan indah pada waktunya Tuhan. Karena Engkau mengetahui apa yang terbaik bagi kami. Engkau mengetahui apa yang terindah untuk kami Tuhan. Oleh karenanya kami hanya bergantung dan bersandar hanya kepada-Mu saja. Berkati jemaat ini Tuhan, berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.